Jadi untuk memperluas daya pikir dan memberi wawasan untuk menelusuri tentang ilmu makrifat, ilmu mahal, ilmu makrifat tingkat tinggi ini emang harus hati-hati. Bahkan tidak cukup hanya membaca keterangan, dalil, kitab, maupun mendengarkan seperti melalui video-video di sosial media. Memang seperti itu, tapi harus ada juga petunjuk yang pasti. Karena untuk istilahnya pendaki atau pencari ilmu makrifat, ilmu kesejatian, untuk mengingat Tuhan, kembali ke Allah, kembali ke alam asal, ya kita memang harus rajin untuk mentafakuri dan merasakan. Sebagaimana salah satu contoh keterangan yang ada di dalam kitab Sirrul Asror yang berbunyi Anna minallah wal mu'minuna minni, yang artinya aku dari Allah dan makhluk lain dari kami. Nah, ini hadis Rasul yang ada di dalam kitab Sirrul Asror. Jadi pentingnya kembali ke alam asal, pentingnya ilmu makrifat, yaitulah agar kita bisa pulang, tidak tersesat, khususnya nanti setelah meninggalkan dunia ini ataupun sekarang, agar kita ketika beribadah maupun kegiatan sehari-hari itu lancar dan berada di dalam ridhonya Allah dan dilindungi, berada di dalam kasih sayangnya. Ini kan di dalam Al-Quran juga sudah tercatat. Ada firman Allah yang berbunyi fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, yang kesimpulannya seperti ini, ingatlah kepadaku maka aku juga akan mengingatmu. Nah, ini pentingnya ilmu makrifat. Kita kan harus bisa ingat dan harus tahu kepada yang diingat agar benar-benar mengingatnya. Nah, maka agar ke ujung-ujungnya kita ini diingat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadinya kita diridhoi, diberi kasih sayang, dilancarkan segala urusan, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Nah, inilah ilmu makrifat tingkat tinggi lah, atau istilahnya ilmu mahal. Nah, yang dimaksud di sini ya kita perhatikan saja penjelasan dari sabda Rasul. Di sana berbunyi wa khalaqallahu al-arwah kullaha minhu min alamil lahud, yang artinya dari roh Muhammad itulah Allah menciptakan semua roh di alam lahud. Nah, ini keterangan menjelaskan tentang asal seluruh makhluk. Nah, terus ada dalam kitab Aqidatun Najin, di sana berbunyi yang pertama diciptakan Allah itu adalah al-aqlu. Al-aqlu huwa latifatur robbaniyah au ruhaniyah. Akal itu adalah sebangsa lelembut robbani, tapi ya lembut ruhaniyah, yang bangsa ruhani. Wahya hakikatul insan, dan itu adalah hakikat insan, hakikat manusia. Bahwa al-mudarikul ilmi, ya, hakikatul insan itu yang nantinya bisa membuktikan dan mengerti, yang bisa makrifat
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan, dan itulah yang menjadi sebab diperintahnya dan dipintanya pertanggungjawaban. Nah, dari keterangan ini, mari kita simak bersama sejenak supaya kita betul-betul mengerti atas atau asas tujuannya. Nah, kalau kita sudah mengerti dan meneliti tujuannya, pasti kita tidak akan bingung lagi atau mengeluarkan fitnah di kalangan masyarakat. Karena sering dulu tapi ya di komentar channel Tilawah Semesta ini ada yang istilahnya mungkin belum tahu ya lah, atau istilahnya memfitnah kami itu sesat atau dari mana ya, saya juga lupa istilahnya, itu disingkat dengan TM gitu kalau gak salah. Sampai saya itu mencari apa sih TM ini, emang lagi viral kah atau bagaimana. Ternyata TM itu singkatan dari Taklim Makrifat. Pas dicek juga di video-video YouTube, emang ada sebuah kajian, beliau itu mengkaji sebuah kemakrifatan, tapi agak gimana ya istilahnya, tidak sesuai kedengarannya itu karena ada mengecilkan atau istilahnya ya mengesampingkan urusan syariat seperti sholat 5 waktu. Ya maksudnya begini, jadi itu menimbulkan ke awam itu jadi terkesan sholat 5 waktu itu tidak penting atau salah lah istilahnya gitu. Tapi maaf, saya juga ini kalau emang saya salah gitu ya tentang TM tadi itu. Oh pantesan, karena dari komentarnya itu yang mengenai TM itu terkesan negatif, karena seperti itu sih kami rasakannya. Maka dari itu mungkin bahaya jika sampai mengeluarkan fitnah. Nah, sekurang-kurangnya kita bisa memahami tentang hak yang kita ini harus ketahui atau kita tuju dengan ilmu makrifat ini. Makanya kami tidak jauh dan emang tidak mau jauh dari Al-Quran, dari hadis, agar tidak melenceng. Karena kami juga dulu saat pendakian, saat pencarian itu sampai bertahun-tahun, dan istilahnya mencari mursyid itu yang emang istilahnya sangat berpondasi. Maksudnya berpondasi itu yang emang ingin yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan qaul-qaul para ulama arif billah. Nah, jadi kita akan mengetahui apa yang kita tuju dengan ilmu makrifat ini. Nah, di dalam keterangan tadi ini memberitahu bahwa kita semua manusia ini awalnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah di alam laut. Juga yang diciptakan itu baru hakikat Muhammad ya, sesuai kalau untuk keterangannya di video-video sebelum ini. Yang awal diciptakan itu apapun istilahnya, pada dasarnya adalah hakikat Muhammad. Banyak ternyata saya menemukan di dalam kitab-kitab itu ya, kitab-kitab umum, banyak sekali istilah di makom tersebut itu. Ada yang mengatakan asal ning asal, ada yang mengatakan nurullah, johar awal, wihidatul af'al, kun, kalam, ruh, sampai kalmirah, sifatullah, hakikat insan, jabarut, ruh sultani,
Hawiyatul alam, tiful ma'ani, kurbah, dan masih banyak istilah ya. Nah, ini mengatakan yang disebut istilahnya diri gitu ya, atau makom musyahadah. Ini karena kitanya emang sudah di makom asal ning asal. Nah, itu juga masih banyak sekali nama-nama di makom tersebut. Nah, itu semua intinya adalah gulungan antara zat dan sifat. Makanya ada keterangan di dalam kitab Al-Hikam yang berbunyi suhudul wahdah bil kasroh wa suhudul kasroh bil wahdah. Nah, jadi kita ini harus bisa memisahkan atau harus bisa menyaksikan lah gitu istilahnya ya, yang satu terhadap yang banyak dan menyaksikan yang banyak terhadap yang satu. Nah, lihatlah saja di dalam Al-Quran surat ke-41 ayat 35 ya, untuk persambungannya ada istilah tajalli sifat. Ini semuanya ghairu fitamsil, fitafsil ya maksudnya. Jadi istilahnya tidak bisa diperinci karena ini makom mujmal. Jadi diperinci ini gulungan antara zat dan sifat yang tidak bisa terpisah. Bersatu tidak menjadi satu, berpisah tidak menjadi dua, tapi harus bisa membedakan. Nah, ini di sini baru keterangan atau intibar. Makanya hati-hatilah, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, karena emang harus benar-benar kita ini dirasakan, diteliti, dibuktikan. Ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita berspiritual istilahnya boleh, atau ya petunjuk guru itu sudah pasti. Ini cuma membangkitkan wawasan kita supaya jangan merasa cukup dengan pengertian yang ada di dalam diri kita. Kalau kita terusuri lagi, toh masih jauh yang kita harus tempuh itu, karena kita harus kembali ke alam asal, makrifatullah, ke alam atau ke dalam ilmu makrifat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dari Allah, maka harus bisa kembali ke Allah, dan untuk kembalinya itu ya kepadanya, khususnya untuk nanti kita setelah meninggal dunia ini. Maka tentunya di sini kita harus berpikir terlebih dahulu, karena tidak semua nanti yang meninggalkan dunia ini bisa pulang ke alam asal, bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saya sampai membuktikannya karena sudah menghadapi yang istilahnya kesurupan. Ternyata ada yang meminta pulang, minta dibantu untuk jalan pulang. Nah, berarti ya kesimpulannya emang tidak bisa pulang atau tidak tahu harus kemana orang tersebut atau ruhnya itu berpulang ke alam asal untuk kembali kepadanya. Sahabatku, sahabat tilawah semuanya yang kami cintai, yang kami hormati, itulah ilmu makrifat, ilmu makrifat tingkat tinggi. Maaf jika ada kesalahan, karena ilmu makrifat ini memang penting untuk kita ketahui mumpung kita masih hidup, masih sehat.
Jadi di sini tentunya kita harus berpikir terlebih dahulu, karena tidak semua yang nanti meninggalkan dunia ini, yang sudah mati, bisa pulang kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak akan semuanya bisa pulang ke alam asal. Untuk bisa kembali ke alam asal, ya memerlukan proses tertentu. Dan ini disebut ilmu makrifat. Ilmu makrifat tingkat tinggi. Sering diistilahkan ilmu mahal, maksudnya seperti itu. Nah, proses-prosesnya itu, yang pertama kita harus tahu dulu bagaimana proses kejadiannya. Dan alhamdulillah sudah kami sampaikan secara terperinci di video-video sebelum ini tentang proses kejadiannya. Dari awal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, yang awal mula diciptakan, sampai proses yang terendah. Itu yang pertama, harus tahu bagaimana proses kejadiannya. Yang kedua, harus melalui pengabdian yang benar tentunya, sesuai dengan contohnya yang dikatakan Nasiun Andalilin, sesuai dengan petunjuk dari para ustadz-ustadz yang menerangkan tentang ibadah pengabdian itu, sholat, zakat, puasa, dan akhlak-akhlak yang baik di dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu salah satunya, itu penunjang itu agar kita bisa berpulang kepada Allah, memahami ilmu makrifat agar tidak tersesat. Dan yang terakhir, ya harus istilahnya kita ini suluk atau yang melakukan atau melaksanakan pendakian spiritual, tidak hanya jalan di tempat, maksudnya suluk itu. Makanya ada istilah lempang tanpa ngalengkah, kalau istilah Sunda itu ya, berjalan tanpa melangkah. Maksudnya jadi tidak diam di tempat itu, harus sayrul qalbi bima yadinil aghyar, yaitu memberjalankan hati di lapangan makhluk ini dengan cara bertafakur, atau kita ini langsung saja berspiritual, yang sudah sering dijelaskan juga di video-video sebelum ini, yang tentang zikir, tentang ilmu makrifat, berpulang, yang sering dicontohkan ketika kita melihat apa harus bagaimana. Nah, seperti itu sahabatku. Sampai ada istilah dalam ilmu makrifat ini, ada istilah ihdar rohiluna ilaihi bi anwarit tawajuh wal wasiluna lahum anwarul muwajah al awaluna li anwari wa huwa ilahum li annahum la syai'a dunahu. Ini dalam kitab hikam ya, yang istilahnya terjemahnya itu untuk orang yang telah diberi nur oleh Allah, yang bisa menyampaikan, yang bisa menghubungkan ya, kepada nur muwajah, yang istilahnya itu berhadapan ya. Untuk seterusnya orang tersebut itu akan berjalan di dalam cahaya itu, dan terus berdasarkan cahaya, karena di dalam si diri manusianya itu sudah ada ilmu, tahu gitu,
ketika melihat apapun, ketika memandang, bergerak di dalam situasi apapun, kan pasti itu berfungsi panca indera kita itu. Ada yang melihat, ada yang mendengar, ada yang emang bergerak lah istilahnya. Nah itu akan tahu, akan bercahaya ketika kita ingat, sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menakdirkan kita. Nah, nanti dapat dibuktikan ketika misalnya ada yang menyakiti kita, baik dari apa yang kita dengar ataupun dari apa yang kita lihat. Itu kan bisa berupa rasa sakit, bisa berupa kebahagiaan. Nah, kami kasih contoh ketika ada yang menyakiti kita dari pendengaran, contohnya ya, orang atau ada seseorang yang menghina, mencaci kepada diri kita. Untuk orang yang bercahaya atau berilmu, kan al-ilmu itu nurun, cahaya. Nah, maka ketika ada yang mencaci maki itu, kita tidak melihat orang yang mencacinya, karena mencaci maki kalau kita dengarkan orangnya, melihat orangnya, jatuhnya malah sakit. Tapi orang yang bercahaya, orang yang penuh makrifat kepada Allah, sudah tidak melihat lagi caciannya, orangnya yang mencacinya. Tapi yang ia lihat, karena sudah makrifat, Allahnya yang dia lihat. Allah yang sedang menakdirkan, Allah yang memberi ruh, memberi nyawa, sehingga dia hidup, terus dia berbicara hal-hal yang menyakiti kita, seperti itu. Ini di dalam Al-Quran juga ada yang berbunyi itu, wa marromaita idromaita walakin Allah roma. Nah yang itu sahabatku. Jadi ketika ada yang apa ya istilahnya ya, kalau istilah Sunda itu maledog, berarti apa ya, pokoknya menyakiti lah ya, agar mudah dipahami. Ada yang menyakiti, walakin Allah haroma, nah itu teh Allah pada hakikatnya. Nah bahkan ada sebagian riwayat itu yang mengasuh Nabi kita Rasulullah SAW itu diasuh dengan ayat tersebut, sehingga beliau dihina, diludahi itu tidak sama sekali. Beliau itu sakit hati, yang ada malah ketika yang mencaci itu sakit, beliau yang pertama menjenguknya. Nah itulah ilmu makrifat, pentingnya kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena la yadkhulu Allah illa min babaini min bani fanail akbar wa huwal mautu tobi wa min bani fanai detanihi wa huwa asaifah. Jadi kita ini tidak akan masuk atau memahami ya seperti tadi ilmu tingkat tinggi ini yang seperti Rasul tadi lah istilahnya ya, kecuali dengan dua pintu. Yang pertama yaitu pintu fana akbar. Jadi ketika apapun yang terjadi sudah Allah aja, selain daripada Allah sudah fana, sudah rusak karena tajali kepadanya. Ya istilahnya mautu tobi itu lenyapnya pendengaran, urusan lahiriah, karena sudah tidak terlihat orang yang mencacinya, yang memakinya. Nah untuk yang keduanya yaitu yang disebut mimbadi fana ditani, itu fana maknawi lah istilahnya ya. Lenyapnya emang sudah fana, ilfana, itu yang kedua. Itu fana maknawi ya. Nah di sini emang sangat sulit sahabatku.
perlu pelatihan, perlu ya pengabdian, ya terutama dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita umur yang panjang, memberi kita takdir terus menerus, setiap detik, setiap jam, takdir masing-masing, bisa melalui pekerjaan, bisa melalui tidak tidak kemana-mana pun. Pokoknya intinya itu takdir, khairihi wasarihi, ya takdir bagus, takdir jelek, semuanya takdir pada intinya. Ini agar kita ini terus bisa mengolah, agar kita ini terus bisa mengingat. Itu semua adalah aset dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua takdir kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itulah kita dari sekarang terus belajar untuk pulang kepada Allah. Dan itulah ilmu makrifat. Caranya untuk kita berpulang ke alam asal itu, alam lahut, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan prosesnya pun emang tidak gampang kan. Ya kita aja ketika ada yang mencaci maki, ya pasti sakit di dada ini sampai bergetar. Makanya manusia ini terbagi dua. Kalau kata guru saya yang di Ciamis ya dahulu, saya selalu teringat, manusia ini terbagi dua. Ada yang mazdubin, ada yang mahjubin istilahnya. Yang mahjubin itu emang yang tertutup dulu lah. Jadi ketika ada yang mencaci, yang memaki ini emang sakit dulu. Ketika menghadapi takdir atau musibah yang sifatnya ya menyakitkan, sakit emang. Karena mahjubin kan, tertutup dulu kita ini kesadarannya. Nah setelah mahjubin ini kan terbagi dua orang itu, ada yang emang terus terlena di dalam hijabnya, atau seperti ketika ada yang menyakiti itu dilawan misalnya ya. Nah itu kan orang yang terlena di dalam hijabnya. Dan yang kedua ada yang benar-benar membuktikan keimanan atau yang bermakrifat, yaitu dari setelah sakit itu ya gimana agar jadi kembali dan sadar bahwa semuanya takdir Allah. Ya pokoknya membuktikan keimanan lah, tidak hanya dihafal gitu rukun imannya. Itu yang pertama mahjubin. Nah yang kedua majdubin. Ya kalau majdubin mah ini yang emang sudah bersih, sudah ditarik kan, arti dari majdub itu ditarik. Yang ya seperti ini mah jelas sudah para nabi lah ya, para wali, para rasul, sahabat, atau kalau zaman sekarang itu para wali lah ya, yang sudah fana seperti tadi gitu, yang sudah di majdub lah, sudah menjadi istilah sih ini sebenarnya, sudah di majdub, ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ilmu makrifat tingkat tinggi. Pentingnya kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kami terus mengajak, mengingatkan agar kita semua sadar bahwa kita ini ya di dunia ini, di dalam ya situasi apapun harus selalu ingat kepada Allah. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menakdirkan. Jangan sampai kita lupa kepadanya, pada Tuhan kita semua. Karena saya sakit rasanya ketika Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memberi rezeki, kesehatan, tapi kita lupakan. Saya sebagai makhluknya rasanya gimana ya gitu, sakit. Sedangkan Tuhan kita semuanya maha di dalam segalanya, tapi sering kita lupakan. Ya semoga bermanfaat. Inilah ilmu makrifat tingkat tinggi.